Dea menyenggolnya. Tuan Marvin, all-in-nya sangat besar. Mending Tuan main lebih sabar. Biar aku tunjukkan meja yang bagus. Si Pirang makin kongkak. Selingkuhanmu pun berani bilang begitu. Haha, kau memang payah, pria Sing. Kami semua baru kali ini melihatmu berada di sini. Sudah dibilang, kau salah meja, mending cari meja lain saja. Chip 4M itu bertahan berjam-jam lamanya karena mereka berempat main dengan sangat safe. Si Pirang sengaja all-in hanya untuk menyingkirkan Marvin. Selain itu, si Pirang ingin memanfaatkan Marvin saja. Sudah sering ditemukan orang kaya yang banyak bawa duit ke sini, lalu dipeloroti oleh para player epic. Marvin ini, dari tampang-tampangnya ya seperti orang kaya yang hanya mengantarkan uangnya. Istilah kasarnya, penjudi polos yang gampang dikecengi. Mereka pikir, Marvin hanyalah orang kaya bodoh yang tidak bakal lama lagi bakal jadi pecundang. Kasihan pacarmu itu, mending duitnya kasih ke dia saja. Kami tahu namanya Dea, jalang yang sok jual mahal. Marvin mendengus, lalu mengawasi mereka satu persatu. Jaga mulut kalian semua, diamlah dan main saja. Jangan seperti banci. Marvin menjatuhkan semua chipnya ke tengah meja. All in, semua orang terperangah. Si Pirang melonjak girang, mampus. Dia memperlihatkan kartunya. 2 as, 3 orang lainnya bertepuk tangan. Hahaha, Dea menutup wajahnya dan tidak bisa menahan kekecewaannya. Dia langsung membalik badannya. Meskipun persentase kemenangan tak lebih dari 30%, pundak Marvin tetap teguh. Dia membuka kartunya dan tetap optimis. Si Pirang angkuh. Wow, big hand. Tapi, kartuku jauh lebih bagus. Haha, aku hanya minta jangan king yang keluar. Dealer membuka 3 kartu flop, 10 hati. Kisekop, J hati. Marvin tetap tenang. Jika dilihat dari kartu yang ada, jelas dia masih punya cukup peluang. Si Pirang agak was-was. Dia menatap nanar ke arah kartu di atas meja. Dealer membuka 1 kartu turn, 9 hati. Agar. Si Pirang menjerit kesal. Dia memegangi kepalanya. Jika kalah, chipnya 4,5M ludes dan dia pun pulang dengan membawa kekalahan. Si Pirang berjalan mondar-mandir karena saking tidak tenangnya. Marvin tersenyum tipis lalu berkata dingin, sesuai apa katamu barusan, jangan sampai keluar kartu king. Saat ini, persentase kemenangan si Pirang hanya 5% saja. Kartu yang dia harapkan hanya king, tidak ada yang lain. Dealer membuka kartu terakhir, river, as hati. Marvin menang straight, si Pirang ngamuk. Aiger, mana mungkin bisa seperti itu? Sebelum si Pirang berontak dan melakukan kekerasan, dia langsung diamankan oleh para penjaga, dia pun pergi. Pada game selanjutnya, Marvin mampu memperoleh kemenangan dan kemenangan dengan cukup mudah. Belum 1 jam permainan, 3 orang sisa pun tumbang satu persatu. Total chip yang ada Marvin saat ini sebanyak 45M. Luar biasa, ketika mengoleksi chip yang sangat banyak, semua orang satu lantai pun berbondong-bondong ingin melihat sosok pria misterius itu. Siapa sebenarnya pria berkemeja hitam dan berkacamata hitam itu? Kenapa dia begitu master mengalahkan para pemain berpengalaman? Si kurus tidak terima. Kau curang. Bagaimana kau sendirian bisa mengalahkan kami berempat? Kau pakai trik. Timpal yang lainnya menyeringai emosi. Kau adalah orang baru dan asing. Bagaimana bisa kau begitu sangat lihai? Tangan pria gondrong itu menunjuk-nunjuk Marvin. Sementara itu, Marvin tetap tenang. Dea, bisakah kau bantu aku menyusun semua chip ini? Setelah itu, tolong antarkan aku meja VIP. Aku butuh hiburan yang menantang. Marvin melihat jam tangannya. Cukup melelahkan latihan 1 jam barusan. Siap Tuan Marvin, modal 5M ini tolong jadikan uang kembali. Biar aku main 40M ini saja. 1 jam, Marvin sudah meraup kemenangan 40 million dollar. Sungguh mengagumkan. Tidak terima kalah banyak dalam waktu sekejap. 3 orang itu pun mengadu kepada Frankie Mogen. Beberapa saat kemudian Frankie pun tiba di arena permainan. Tidak pernah dalam sejarah ada orang yang bisa menang 40M dalam waktu 1 jam. Peluh mereka, atau bisa jadi dia ada main dengan dealer. Frankie menatap Marvin dengan sangat serius. Dia terus mengawasi wajah Marvin, lalu berkata, Tuan, kami tidak mengenalmu.
Sangat mengherankan jika ada orang yang bisa menang banyak dalam waktu singkat. Mustahil. Pria hitam legam dan berbadan besar itu pun berusaha menginterogasi Marvin. Cukup banyak pertanyaan yang dia lemparkan. Ketika Marvin menjawabnya apa adanya, Frankie seperti tidak puas. Dia rasa pasti ada sesuatu yang ditutupi oleh Marvin. Pencapaian barusan sangat di luar nalar. Sudah bertahun-tahun Frankie berkecimpung di dunia judi, baru kali ini dia menemukan pria setangguh Marvin Rat. Untuk menguji seberapa hebat Marvin, dan juga untuk mengetes apakah Marvin curang atau tidak barusan, lantas Frankie memberikan akses agar Marvin bisa main di VIP. Frankie berkata serius, kami sangat salut padamu bisa mengalahkan 4 pemain senior barusan. Setelah ini, kau akan mendapat penghormatan untuk bertanding melawan player terbaik di Mogen Casino. Marvin menatap balik dan bertanya, apakah dia Avi Negranu yang menjuarai Chemisland Series Poker selama 5-10 musim berturut-turut? Frankie berdecak kagum, wawasanmu soal poker lumayan bagus. Tuan, kau sudah mengejutkan keluarga Mogen sebanyak 2 kali. Pertama kami harus mengotori tangan kami untuk mengusir 2 sampah tadi. Lalu kami pun dibuat kaget ketika kau bisa mengalahkan 4 player epic di Mogen Casino. Meski Frankie sudah menengahi, 3 pria tadi tetap tidak bisa terima. Mereka masih bersikeras agar Marvin membuka rahasia besarnya. Namun, Frankie malah membungkam mulut mereka semua. Diam kalian semua, sebentar lagi akan ada pertandingan seru antara saudara Marvin dan Avi Negranu. Jika kita temukan ada kecurangan yang dilakukan oleh saudara Marvin, aku pastikan uang kalian semua akan kembali. Biar aku yang mengurus Marvin sendirian, tegasnya menyeringai. Marvin mengangguk taksim, boleh? Jika aku curang, silakan ambil lagi semua uang kalian. Lagi pula, aku tidak butuh uang haram ini. Aku datang ke sini hanya untuk mencari hiburan sebentar saja sebelum mengurus pekerjaanku. Si kurus emosi. Sombong sekali kau bilang uang puluhan juta itu cuma buat hiburan. Marvin menyilangkan tangan di dada. Bukankah kalian semua datang ke sini untuk mencari hiburan? Frankie langsung menyergah. Sudahlah, ayo kita mulai saja. Modalmu, 40 M chip, saudara Marvin. Jika ingin bermain di meja VIP, berarti kau harus menaruh semua chipmu. Apa kau bersedia? Marvin mengangguk lagi. Ya, aku bersedia. Target hiburanku di sini memang untuk bisa bermain dengan Avi Negranu. Pertemukan segera aku dengan dia. Waktuku tidak banyak. Marvin pun berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Di ruang VIP, Avi Negranu sudah stay dari tadi.